يا بني، أنا جائع جدا. هل يمكنك أن تعطيني قطعة خبز؟ تفضل يا جدي. سأقسم الخبز وأخوض قليلا لعشاء إن أظنته. Angin sore berhembus kering di antara bangunan tua berwarna pasir. Ahmad berjalan pelan menyusuri trotoar sempit. Tas kampusnya tampak lebih berat dari biasanya, padahal isinya hanya beberapa buku catatan dan botol minum kosong. Sepatunya mulai aus di bagian depan, namun ia tetap melangkah dengan hati-hati, seolah setiap langkah harus dihemat seperti ia menghemat uangnya. Hari itu bukan hari yang mudah. Sejak pagi ia belum makan apapun. Ia sengaja menahan lapar agar uang terakhirnya tidak habis terlalu cepat. Beasiswanya terlambat masuk, kiriman dari kampung sudah 2 bulan berhenti karena ayahnya sakit, dan ia tidak tega lagi meminta ibunya menjual apapun. Di saku celananya ada beberapa koin yang ia hitung berkali-kali sejak siang. Ia bahkan sudah hafal jumlahnya tanpa melihat. Cukup untuk membeli 1 roti panjang di toko kecil dekat asrama. Ia berhenti di depan etalase toko itu. Aroma roti hangat keluar setiap kali pintu dibuka pembeli lain. Perutnya berkontraksi pelan, bukan sakit tapi seperti kosong yang dalam. Ahmad menarik napas panjang. 2 hari, harus cukup 2 hari, gumamnya lirih. Ia masuk dan membeli 1 roti panjang. Penjual membungkusnya dengan plastik tipis. Ahmad memegangnya hati-hati, seperti memegang sesuatu yang berharga. Baginya itu bukan sekedar makanan. Itu rencana bertahan hidup. Ia berniat memakannya nanti malam sedikit saja, lalu sisanya besok pagi sebelum kuliah. Ia bahkan sudah membayangkan meminum air banyak setelahnya agar perutnya terasa penuh. Langit mulai redup ketika ia keluar dari toko. Jalanan tidak terlalu ramai. Sebagian mahasiswa sudah kembali ke asrama masing-masing. Ahmad memilih melewati gang kecil agar lebih cepat sampai. Ia ingin segera beristirahat karena sejak siang kepalanya terasa ringan. Sambil berjalan, ia berzikir pelan dalam hati. Tidak panjang, hanya potongan doa sederhana agar diberi kekuatan. Ia tidak mengeluh, namun kelelahan tampak jelas di wajahnya. Matanya cekung, tapi tetap tenang. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti sebentar di bawah lampu jalan yang mulai menyala. Ia membuka plastik roti itu sedikit. Aroma gandum hangat langsung tercium. Untuk sesaat, ia hampir menggigitnya. Tangannya sudah terangkat, namun ia kembali menutupnya. Nanti malam saja, bisiknya pada diri sendiri. Ia kembali berjalan. Di kejauhan, gang terlihat lebih sempit dan agak gelap. Dinding bangunan di kanan kirinya kusam, catnya mengelupas. Ahmad tidak merasa takut. Ia sudah sering lewat sini. Hanya saja sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat itulah langkahnya melambat. Ada seseorang duduk di tepi trotoar, bersandar pada dinding tua. Sosok tua dengan pakaian panjang yang sudah pudar warnanya. Kepala tertunduk. Tangan gemetar di atas lutut. Ahmad belum berhenti sepenuhnya. Ia hanya memperhatikan sambil berjalan pelan. Ia mengira orang itu sedang beristirahat. Namun tiba-tiba terdengar suara pelan. Sangat pelan. Hampir kalah oleh suara angin sore. Nah, Ahmad menoleh. Suara itu datang dari kakek tua tersebut. Wajahnya sangat pucat, bibirnya kering, dan matanya menatap Ahmad dengan harap yang aneh. Bukan memaksa, bukan juga mengiba berlebihan, hanya harapan sederhana. Ahmad menggenggam plastik roti di tangannya tanpa sadar. Kakek itu kembali berbicara, lebih pelan dari sebelumnya. Kakek lapar, boleh minta sedikit makanan? Ahmad terdiam di tempatnya. Angin sore masih berhembus, dan untuk pertama kalinya sejak ia membeli roti itu, langkahnya benar-benar berhenti. Ahmad berdiri beberapa langkah dari kakek itu. Tangannya masih menggenggam plastik roti. Ia tidak langsung mendekat,
juga tidak pergi. Hanya diam, seolah kakinya menancap di tanah. Kakek itu tidak berkata lagi. Ia hanya menunduk pelan, napasnya terdengar berat. Bahunya naik turun perlahan, seperti orang yang sudah terlalu lama menahan lelah. Dari dekat, terlihat sorbannya kusam, bagian ujungnya bahkan sedikit robek. Sandalnya berbeda pasangan, dan salah satu talinya hampir putus. Ahmad memperhatikan wajahnya. Keriputnya dalam, bukan sekadar karena usia, tapi seperti wajah seseorang yang sudah terlalu banyak berjalan. Mata kakek itu tidak tajam, justru redup. Namun ada sesuatu di sana, semacam harap yang tulus. Ahmad menelan ludah. Roti di tangannya terasa semakin berat. Ia tahu betul apa arti roti itu baginya malam ini. Ia sudah membayangkan memakannya sedikit-sedikit agar bisa tidur tanpa perut terlalu kosong. Ia juga tahu, jika ia memberikannya, ia mungkin benar-benar tidur lapar. Ia mencoba melangkah lagi untuk lewat. Namun saat melewati kakek itu, ia mendengar suara pelan lagi, lebih lirih dari sebelumnya. Sepotong kecil saja, kakek belum makan dari pagi. Langkah Ahmad berhenti. Ia menutup matanya sebentar. Dalam kepalanya muncul banyak pikiran sekaligus. Ia sendiri belum makan sejak kemarin sore. Ia punya kelas pagi besok. Tubuhnya sudah lemas. Bahkan ia hampir pingsan tadi siang di perpustakaan. Tangannya tanpa sadar memegang perutnya. Perutnya kosong. Ia menarik napas dalam. Lalu perlahan berbalik. Ahmad berjalan mendekat dan duduk di trotoar, tepat di samping kakek itu. Jarak mereka sangat dekat. Ia bisa melihat tangan kakek itu gemetar kecil di atas lututnya. Kakek itu tampak terkejut. Ia tidak menyangka pemuda ini benar-benar berhenti. Ahmad tersenyum kecil, senyum yang lelah tapi hangat. "Kakek tinggal di sini?" tanyanya pelan. Kakek itu menggeleng perlahan. Kakek hanya berjalan. Kaki sudah tidak kuat lagi. Ahmad mengangguk pelan. Ia tidak bertanya macam-macam. Ia hanya membuka plastik roti itu perlahan. Bunyi plastik yang berdesir terdengar jelas di gang yang sunyi. Aroma roti hangat keluar lagi. Untuk sesaat, Ahmad hanya menatap roti itu. Ia memegangnya dengan dua tangan. Jarinya menekan lembut permukaan roti yang empuk. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan pergulatan yang tidak mudah. Ia tahu, keputusan kecil ini akan menentukan malamnya. Ia menghela napas panjang. Lalu ia mematahkan roti itu. Suara lembut roti yang terbelah terdengar jelas. Ahmad sengaja membagi bukan di tengah. Ia menahan sebentar, lalu menarik bagian yang lebih besar dan meletakkannya di telapak tangan kakek itu. "Ini, Kek, dimakan pelan ya. Masih hangat." Kakek itu menatap tangannya sendiri. Ia belum langsung makan. Matanya bergetar melihat ukuran roti yang ia terima. Ahmad kemudian melihat potongan kecil yang tersisa di tangannya. Ia tersenyum tipis. "Boleh, Kek. Tapi maaf rotinya saya potong sedikit ya. Buat makan saya nanti malam." Nada suaranya ringan, seolah tidak ada yang berat dalam keputusannya. Ia bahkan membungkus kembali potongan kecil itu dengan hati-hati. Kakek itu masih belum makan. Matanya mulai basah. Bibirnya bergetar pelan, tapi tidak ada kata keluar. Ia hanya memandang Ahmad lama, seolah mencoba memastikan pemuda di depannya benar-benar nyata. Ahmad tidak menatapnya balik. Ia justru melihat ke ujung gang, memberi ruang agar kakek itu tidak sungkan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan gigitan pertama. Sangat pelan. Hampir seperti suara orang takut roti itu habis terlalu cepat. Ahmad tersenyum kecil tanpa menoleh. Angin sore kembali lewat di gang sempit itu, membawa kehangatan yang tidak terlihat, hanya terasa. Kakek itu menggigit roti dengan sangat pelan, bukan karena tidak mampu mengunyah, tetapi seperti seseorang yang berusaha memperpanjang nikmat yang jarang ia rasakan. Tangan tuanya memegang roti dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh dan bisa hilang kapan saja. Ahmad masih duduk di sampingnya.
Ia tidak langsung pergi. Entah kenapa ia merasa tidak enak meninggalkan kakek itu sendirian. Ia menaruh potongan kecil rotinya kembali ke dalam plastik, lalu melipat ujungnya rapi, bahkan menekan udara di dalamnya agar tidak cepat keras. Suasana gang itu sangat tenang. Hanya terdengar suara kendaraan jauh di jalan besar dan gesekan lembut angin yang melewati lorong sempit di antara bangunan. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kuning pucat ke tembok kusam. Kakek itu kembali menggigit rotinya, kali ini sedikit lebih besar. Ia mengunyah lama, matanya sesekali terpejam. Ada air di sudut matanya, tapi ia tidak mengusapnya. Ahmad memperhatikannya diam-diam. Ia baru sadar betapa laparnya kakek itu, bukan lapar biasa. Cara kakek itu makan seperti seseorang yang sudah lama tidak merasakan makanan hangat, tidak tergesa tetapi juga tidak berhenti. Pelan saja kek, masih banyak, ucap Ahmad lembut. Kakek itu menoleh pelan, wajahnya terlihat berubah. Ada warna yang kembali di pipinya, meski masih pucat. Ia mengangguk kecil, lalu kembali makan. Beberapa remah roti jatuh ke jubahnya. Ahmad tanpa sadar menepuk pelan kain di lutut kakek itu agar remah tidak berserakan. Gerakan sederhana yang membuat kakek itu menatapnya lagi. Kali ini lebih lama. "Kamu bukan orang sini," kata kakek itu pelan. Ahmad tersenyum. "Iya kek, saya dari Indonesia, kuliah di sini." Kakek itu mengangguk perlahan, seperti mencoba mengingat nama negeri itu. Ia lalu memandang roti di tangannya. "Ini makananmu." Ahmad menggeleng ringan. "Sekarang makanan kakek." Kakek itu berhenti mengunyah. Tangannya gemetar sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ia tampak ingin berkata sesuatu, tetapi bibirnya hanya bergerak tanpa suara. Akhirnya ia kembali makan, namun matanya semakin basah. Ahmad menatap langit yang mulai gelap. Perutnya kembali berbunyi pelan. Ia menekannya dengan tangan sambil tertawa kecil, agar kakek itu tidak sadar. Ia berusaha terlihat biasa saja. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kakek jalan jauh?" Kakek itu mengangguk. "Cukup jauh. Kaki sudah tidak sekuat dulu." Ia menarik napas pelan. "Hari ini banyak orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti." Ahmad tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan. Ada yang melihat, ada yang menoleh. Tapi mereka berjalan lagi. Lirih kakek itu. Ahmad menunduk. Ia tidak ingin kakek itu merasa kasihan padanya karena memberi roti. Baginya, itu hal sederhana. Tak lama kemudian roti di tangan kakek tinggal sedikit. Ia memandang sisa itu lama sekali sebelum memakannya. Seolah ia ingin memastikan momen itu tidak cepat berakhir. Setelah gigitan terakhir, kakek itu menarik napas panjang. Bahunya turun perlahan. Untuk pertama kalinya sejak Ahmad melihatnya, wajahnya terlihat lebih ringan. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. Ahmad tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Kek." Ia berdiri perlahan, menepuk debu di sarungnya. Kakinya sempat terasa ringan karena berdiri terlalu cepat, tapi ia menahannya. Kakek itu ikut berusaha berdiri, namun tubuhnya goyah. Ahmad segera memegang lengannya dengan sigap. Tangannya kurus dan sangat ringan. "Pelan, Kek." Kakek itu berdiri, namun tetap berpegangan pada lengan Ahmad. Mereka berdiri berdampingan di bawah lampu jalan yang redup. Kakek itu menatap wajah Ahmad sekali lagi, lama sekali, seperti menghafalnya. "Namamu siapa, Nak?" "Ahmad." Kakek itu mengangguk pelan. Ia mengulang nama itu hampir tanpa suara. "Ahmad." Angin malam mulai terasa lebih dingin. Ahmad mengambil potongan kecil rotinya dari plastik, lalu memasukkannya ke tas agar tidak terlihat. Ia tidak ingin kakek itu merasa bersalah. Beberapa langkah kaki mulai terdengar dari ujung gang. Suara percakapan beberapa pemuda mendekat, disertai tawa keras yang memecah kesunyian. Ahmad menoleh ke arah suara itu. Sementara kakek tua itu masih memandangnya tanpa berkedip, seolah momen kecil di trotoar sempit itu jauh lebih berarti dari yang terlihat. Suara langkah kaki semakin jelas dari ujung gang. Tawa beberapa pemuda terdengar keras, memantul di dinding bangunan sempit hingga terasa lebih ramai dari jumlah mereka sebenarnya. Ahmad menoleh sekilas,
lalu kembali memperhatikan kakek di sampingnya yang masih berpegangan ringan pada lengannya. 4 orang pemuda muncul dari tikungan. Pakaian mereka rapi, sebagian membawa minuman kaleng, satu di antaranya memegang ponsel dengan kamera menghadap ke depan. Mereka awalnya berjalan santai, namun langkah mereka melambat ketika melihat Ahmad berdiri bersama kakek tua itu. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. "Lihat itu," katanya pada temannya sambil menunjuk halus. Yang lain ikut memperhatikan. Tatapan mereka bukan sekedar heran, tapi seperti menemukan sesuatu yang lucu. Mata mereka berpindah dari wajah Ahmad ke pakaian sarungnya, lalu ke kakek tua yang tampak lusuh. "Dia kasih makan pengemis," ucap seorang lagi sambil tertawa kecil. Pemuda yang membawa ponsel mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi. Kamera diarahkan jelas ke Ahmad dan kakek itu. Lampu layar ponsel menyala terang di tengah gang yang mulai gelap. Ahmad menyadarinya. Ia tidak marah, juga tidak menegur. Ia hanya menunduk sebentar, lalu membantu kakek itu berdiri lebih tegak agar tidak jatuh. Tangannya tetap memegang lengan kurus itu dengan hati-hati. "Kasihan sekali, dia sendiri kelihatan tidak punya," kata salah satu pemuda dengan nada mengejek. Tawa mereka pecah, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk terasa menusuk. Kakek itu menunduk. Jarinya mencengkeram ujung jubahnya. Ahmad bisa merasakan genggaman di lengannya sedikit menguat. Tanda kakek itu mulai tidak nyaman. Ahmad menoleh pelan kepada kakek itu. "Tidak apa-apa, kek," katanya lirih. Ia lalu menghadap para pemuda itu dengan wajah tetap tenang. Tidak ada kemarahan, tidak juga rasa malu berlebihan. Hanya ekspresi lembut yang sama seperti sebelumnya. Salah satu pemuda mendekat 2 langkah. "Hei, kamu mahasiswa?" tanyanya. Ahmad mengangguk sopan. Pemuda itu menunjuk plastik kecil yang sempat terlihat di tas Ahmad. "Itu makananmu kan? Kenapa kamu kasih dia? Dia pengemis." Ahmad terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Matanya sebentar melihat kakek di sampingnya, lalu kembali ke pemuda itu. "Dia lapar," jawab Ahmad sederhana. Beberapa pemuda saling pandang, lalu tertawa lagi. Yang memegang ponsel bahkan mendekat sedikit untuk mengambil gambar lebih jelas. "Kamu tahu, orang seperti dia banyak. Kalau kamu kasih 1, besok datang 10 lagi," kata yang lain sambil menggeleng. Ahmad tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mengejek dan tidak memancing perdebatan. Tangannya tetap menjaga kakek itu agar berdiri stabil. Pemuda itu lalu berkata lagi, "Kamu sendiri kelihatan susah, kenapa sok menolong?" Kali ini Ahmad menjawab pelan, "Karena saya lewat dan melihatnya." Tidak ada nada tinggi, tidak ada ceramah, hanya kalimat sederhana yang diucapkan apa adanya. Tawa mereka perlahan mereda, tapi salah satu masih merekam. Ia bahkan berbisik pada temannya, sambil menunjuk Ahmad. Kakek tua itu semakin menunduk. Matanya mengarah ke tanah. Ahmad menyadarinya, lalu sedikit memposisikan dirinya agar berada di antara kakek dan para pemuda itu, tanpa terlihat menantang. Beberapa detik berlalu. Akhirnya para pemuda itu berjalan lagi. Masih sesekali menoleh sambil tertawa kecil. Suara langkah mereka perlahan menjauh, hingga kembali hanya terdengar angin malam. Gang itu kembali sunyi. Kakek itu menarik napas panjang, seolah baru berani bernapas lega. Ahmad tidak langsung bicara. Ia membiarkan suasana tenang beberapa saat. "Maaf, kek," ucap Ahmad pelan. Kakek itu menoleh cepat, sedikit heran. "Untuk apa kamu minta maaf?" Ahmad tersenyum ringan. Tadi mereka membuat kakek tidak nyaman. Kakek itu memandang wajah Ahmad lama sekali. Matanya kembali berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena lapar. Ia menggeleng perlahan. "Bukan kamu yang harus minta maaf, nak." Ahmad tidak menanggapi. Ia hanya membantu kakek itu duduk kembali di tepi trotoar agar bisa beristirahat sebentar. Ia menepuk pelan bahu kakek itu, lalu mengambil tasnya. Lampu jalan menggantung redup di atas mereka. Bayangan keduanya jatuh panjang ke lantai gang. Ahmad bersiap melangkah pergi. Namun sebelum ia benar-benar berjalan, kakek itu memanggilnya sekali lagi, dengan suara pelan yang berbeda dari sebelumnya. "Nah, Ahmad?" Ahmad berhenti dan menoleh. Ahmad menoleh ketika namanya dipanggil.
Ia kembali mendekat 2 langkah. Kakek itu tidak langsung berbicara. Ia hanya memandang wajah Ahmad di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Sorot matanya berbeda dari sebelumnya, lebih tenang, seolah ia sedang memastikan sesuatu di dalam ingatannya. "Kamu tinggal jauh dari sini?" tanya kakek itu pelan. "Tidak terlalu jauh, kakek. Asrama mahasiswa di ujung jalan besar," jawab Ahmad. Kakek itu mengangguk kecil. Tangannya yang kurus meraih tangan Ahmad sebentar. Pegangannya ringan tapi terasa hangat. "Semoga Allah menjaga langkahmu malam ini," katanya lirih. Ahmad tersenyum, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Kakek juga hati-hati ya. Ia sebenarnya ingin memastikan kakek itu baik-baik saja. Namun ia tahu ia tidak punya banyak hal untuk diberikan, selain waktu beberapa menit tadi. Ia memandang sekitar gang, mencoba memastikan tidak ada kendaraan atau orang yang akan mengganggu. "Kakek bisa istirahat di sini dulu. Anginnya tidak terlalu dingin," ucap Ahmad pelan. Kakek itu hanya mengangguk. Matanya mengikuti Ahmad yang mulai berjalan menjauh. Beberapa langkah pertama terasa ringan. Namun setelah keluar dari gang dan memasuki jalan utama, tubuh Ahmad mulai terasa berat kembali. Energi yang tadi sempat muncul seperti habis sekaligus. Lampu-lampu toko sudah banyak yang mati. Beberapa kendaraan lewat cepat, menyisakan suara mesin yang memudar. Ia berjalan menyusuri trotoar panjang menuju asrama. Baru beberapa menit berjalan, perutnya berbunyi cukup keras. Ia berhenti sebentar, menahan napas, lalu tersenyum kecil sendiri. "Tinggal sedikit lagi," bisiknya. Ia membuka tasnya dan melihat plastik kecil berisi potongan roti. Ukurannya jauh lebih kecil dari yang ia rencanakan sebelumnya. Ia memegangnya, tetapi tidak langsung memakannya. Ia ingin sampai kamar dulu agar bisa makan dengan tenang. Tangga asrama tampak tinggi malam itu. Ia naik perlahan, 1 anak tangga setiap beberapa detik. Lututnya terasa lemas. Sesampainya di lantai 2, ia berhenti sejenak sambil bersandar di dinding koridor. Lorong asrama sunyi. Sebagian penghuni sudah tidur, sebagian lain belum pulang. Lampu neon putih menerangi lantai keramik yang dingin. Ahmad membuka pintu kamarnya. Kamar kecil itu hanya berisi kasur tipis, meja belajar sederhana, dan kipas angin tua yang berputar pelan. Ia menutup pintu dengan hati-hati agar tidak berisik. Ia duduk di lantai, tidak langsung di kasur. Nafasnya agak berat. Ia menaruh tas di sampingnya, lalu mengeluarkan potongan roti itu. Ia memandangnya beberapa saat. Tidak besar, bahkan mungkin tidak cukup mengenyangkan. Namun ia tersenyum tipis. Ia lalu membaca basmalah pelan dan menggigit sedikit. Ia mengunyah perlahan, lebih lambat dari biasanya. Ia mencoba menikmati setiap gigitan. Setelah menelan, ia segera minum air dari botol yang diisi ulang di keran lorong tadi. Air itu dingin dan terasa sangat nikmat bagi perut kosongnya. Ia makan sedikit lagi, lalu berhenti. Ia sengaja menyisakan sedikit agar perutnya tidak langsung kosong lagi nanti saat tidur. Setelah selesai, ia meminum air lebih banyak, sampai perutnya terasa penuh oleh air. Ia bersandar di dinding. Untuk beberapa menit ia hanya diam. Tubuhnya lelah, namun pikirannya justru tenang. Wajah kakek tua itu terlintas kembali di benaknya. Cara kakek itu memegang roti, cara ia menatap, dan ucapan pelannya masih jelas terdengar di ingatannya. Ahmad menarik napas panjang. Semoga kakek tadi bisa tidur, gumamnya. Ia lalu berdiri untuk berwudu. Air keran malam itu terasa sangat dingin di tangannya. Setelah itu ia sholat 2 rakaat di sudut kamar sempitnya. Gerakannya pelan, lebih lama dari biasanya. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia ingin menenangkan hatinya. Selesai sholat, ia tidak langsung berbaring. Ia duduk bersila beberapa saat, lalu akhirnya merebahkan tubuh di kasur tipisnya. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya bulan samar masuk dari jendela kecil. Namun tidur tidak datang cepat, perutnya masih terasa kosong. Beberapa kali ia terbangun karena lapar. Ia meminum sisa air di botolnya dalam gelap, lalu kembali mencoba memejamkan mata.
Di tengah malam ia sempat terbangun lagi. Kepalanya ringan dan tubuhnya lemas. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Anehnya, ia tidak menyesal. Ia hanya mengingat kembali wajah kakek itu, lalu tersenyum kecil dalam sunyi sebelum akhirnya tertidur menjelang dini hari. Pagi datang terlalu cepat bagi Ahmad. Ia terbangun bukan karena segar, tetapi karena suara pintu kamar sebelah dibanting keras. Matanya terbuka perlahan. Tubuhnya terasa berat. Seolah semalam ia tidak benar-benar tidur. Ia duduk pelan di tepi kasur tipisnya. Kepalanya sedikit berputar. Untuk beberapa detik ia hanya menunduk sambil memegang kening. Perutnya kembali kosong. Bahkan lebih kosong dari malam tadi. Air minum yang ia andalkan sudah habis. Ahmad berdiri perlahan. Kakinya sempat goyah saat menapak lantai dingin. Ia menahan napas, lalu berjalan menuju wastafel kecil di sudut kamar untuk membasuh wajah. Air dingin menyentuh kulitnya dan membuatnya sedikit sadar. Di cermin kecil yang tergantung miring, wajahnya terlihat pucat. Matanya cekung, namun tetap ada ketenangan di sana. Ia mengusap wajahnya dan tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. Hari ini harus kuat, ucapnya lirih. Ia mengenakan baju kampus yang sama seperti kemarin. Satu-satunya yang masih cukup rapi. Setelah merapikan buku di tasnya, ia hendak keluar kamar ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tidak keras, tetapi tegas. Tok, tok, tok. Ahmad berhenti. Ia tahu siapa yang biasa mengetuk seperti itu. Ia membuka pintu. Di depan berdiri pengelola asrama. Pria paruh baya dengan wajah datar. Tangannya memegang buku catatan kecil. Ia melihat Ahmad dari atas sampai bawah, lalu membuka catatannya. "Ahmad?" katanya singkat. "Iya, Pak," jawab Ahmad sopan. Pria itu tidak berlama-lama. "Biaya kamu sudah lewat dari batas waktu. Sudah hampir 1 bulan." Ahmad menunduk sedikit. "Maaf, Pak, saya masih menunggu beasiswa cair." Pria itu menghela napas pendek. Ia bukan marah, tetapi juga tidak bisa lunak. "Saya sudah beri kelonggaran minggu lalu. Asrama ini ada aturan." Ahmad mengangguk pelan. "Kamu punya waktu 2 hari lagi. Kalau belum ada pembayaran, kamar harus dikosongkan," lanjutnya. Kalimat itu diucapkan tanpa nada tinggi, namun terasa berat. Ahmad tidak membantah. Ia tahu pengelola itu juga hanya menjalankan tugas. "Baik, Pak," jawab Ahmad pelan. Pria itu menutup bukunya. Sebelum pergi, ia sempat melihat ke dalam kamar kecil itu. Tidak ada barang mewah, hanya kasur tipis dan meja belajar. "Saya mengerti keadaanmu, tapi saya juga harus adil dengan penghuni lain," katanya lebih lembut. Ahmad mengangguk lagi. "Terima kasih sudah memberi waktu." Pengelola itu lalu pergi menyusuri lorong. Suara langkahnya perlahan menjauh. Ahmad menutup pintu pelan. Ia berdiri diam beberapa saat. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya, namun napasnya sedikit lebih dalam dari biasanya. Ia duduk di kursi kayu kecil di depan meja belajar. Buku kuliahnya terbuka, tapi matanya tidak membaca satu kata pun. 2 hari. Artinya, jika uang belum ada, ia harus keluar. Ia tidak punya keluarga di negeri ini, tidak punya tempat lain. Bahkan untuk makan saja ia kesulitan. Ia menatap tasnya. Isinya hanya buku, pulpen, dan beberapa kertas catatan. Tidak ada yang bisa dijual. Ponselnya pun sudah lama retak layarnya. Ahmad menengadah pelan. Tidak berkata apa-apa. Hanya diam beberapa saat. Lalu ia berdiri, mengambil wudhu, dan sholat 2 rakaat sebelum berangkat kuliah. Gerakannya lebih lama dari biasanya. Sujudnya panjang. Dahinya menempel lama di sajadah tipis. Tidak ada tangis, hanya keheningan yang dalam. Selesai sholat, ia merapikan kembali tasnya. Ia mengunci pintu kamar dengan hati-hati, seolah itu masih akan menjadi tempat pulangnya nanti malam. Di luar, matahari pagi mulai naik. Jalanan kampus perlahan ramai oleh mahasiswa. Ahmad berjalan pelan di trotoar, menahan tubuhnya yang masih lemas.
Setiap langkah terasa lebih berat dari kemarin. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada yang tahu bahwa ia sedang menghitung hari, bahkan menghitung jam, sampai ia mungkin tidak lagi punya tempat untuk kembali malam nanti. Pagi itu, Ahmad tiba di kampus lebih awal dari biasanya. Ia sengaja berangkat cepat agar bisa duduk sebelum kelas dimulai. Bukan untuk belajar lebih giat, tetapi agar ia punya waktu menenangkan diri. Halaman kampus masih lengang. Beberapa burung hinggap di pagar besi, dan petugas kebersihan sedang menyapu daun kering di sudut taman. Udara pagi terasa lebih sejuk dibanding siang hari, namun tubuh Ahmad tetap terasa lemah. Ia duduk di bangku taman dekat gedung fakultas. Tasnya ia letakkan di samping. Untuk beberapa saat, ia hanya memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Perutnya kembali kosong, bahkan air minum pun sudah tidak ada. Ia sengaja tidak membeli apapun karena ia benar-benar tidak punya uang lagi. Ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya retak di bagian sudut, namun masih bisa dipakai. Ia membuka jadwal kuliah, memastikan ruangan kelasnya. Tidak ada yang berubah. Saat itulah ponselnya bergetar pelan. Satu notifikasi masuk. Awalnya ia mengira pesan promosi biasa. Ia hampir mengabaikannya. Namun tulisan kecil di layar membuatnya berhenti. Pesan dari bank. Alis Ahmad sedikit berkerut. Ia jarang sekali mendapat pesan dari bank, kecuali jika beasiswa masuk. Dengan gerakan pelan, ia membuka pesan itu. Beberapa detik ia hanya menatap layar. Lalu napasnya tertahan. Ia membaca ulang, lebih pelan. Isi pesan itu singkat, hanya pemberitahuan transaksi masuk. Namun angka yang tertulis membuat matanya sulit berkedip. Ia mengira salah baca. Ia menggosok matanya sebentar lalu membaca lagi. Angka itu tetap sama. Deretan digit panjang yang tidak pernah ia lihat dalam hidupnya. Tangannya tiba-tiba terasa dingin. Ini apa? Bisiknya hampir tanpa suara. Ia segera membuka aplikasi bank. Jarinya sedikit gemetar saat memasukkan kata sandi. Butuh 2 kali percobaan karena ia salah menekan angka. Aplikasi terbuka. Saldo rekening muncul di layar. Ahmad membeku. Angka itu bukan ratusan ribu. Bukan juga jutaan. Terlalu besar bahkan untuk ia bayangkan. Deretan nol di belakangnya membuat dadanya terasa sesak. Ia menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Untuk beberapa detik ia hanya menatap layar tanpa bergerak. Suara sekitar kampus seperti menghilang. Ia tidak mendengar langkah mahasiswa lain. Tidak juga suara kendaraan di jalan depan. Pikirannya langsung dipenuhi banyak kemungkinan. Kesalahan sistem. Rekening tertukar. Atau sesuatu yang lebih buruk. Ia buru-buru menutup aplikasi, lalu membukanya lagi. Angka itu masih sama. Ia memeriksa riwayat transaksi. Ada satu transfer masuk dari rekening yang tidak dikenalnya. Tidak ada keterangan jelas selain kode bank internasional. Ahmad menarik napas cepat. Bukannya senang, ia justru panik. Ia tahu uang sebesar itu bukan miliknya. Ia bahkan takut menyentuhnya. Tiba-tiba tangannya berkeringat. Ia merasa seolah semua orang di sekitarnya bisa melihat layar ponselnya. Ia langsung mematikan layar dan memegang ponselnya erat-erat. Jangan sampai. Ini masalah. Gumamnya. Ia berdiri dari bangku taman. Kakinya terasa lebih lemas dari sebelumnya, tapi bukan karena lapar. Kepalanya dipenuhi pikiran. Ia berjalan menuju gedung, namun langkahnya tidak terarah. Di lorong kampus ia berhenti lagi dan kembali membuka aplikasi bank. Ia berharap angka itu hilang atau berubah atau setidaknya ada penjelasan. Namun tidak, saldo itu tetap ada. Ahmad menatap lama, lalu cepat-cepat mengunci ponselnya dan memasukkannya ke tas, seolah benda itu tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Ia tidak berani memberitahu siapapun. Ia bahkan takut menggunakan uang sekecil apapun.
Yang muncul di benaknya justru bayangan dipanggil polisi, dituduh terlibat sesuatu yang tidak ia mengerti. Kuliah pagi dimulai, tetapi Ahmad tidak mendengar satupun penjelasan dosen. Matanya kosong menatap papan tulis. Berkali-kali ia memegang tasnya memastikan ponselnya masih ada. Setiap detik terasa panjang. Perutnya lapar, tapi ia tidak merasakannya lagi. Yang ada hanya satu perasaan baru yang lebih kuat dari lapar. Takut. Bel berbunyi menandakan kelas selesai. Mahasiswa lain mulai merapikan buku dan keluar sambil bercakap ringan. Namun Ahmad masih duduk di kursinya. Tangannya berada di atas meja, sementara pikirannya masih tertahan pada angka di layar ponselnya tadi. Ia tidak langsung berdiri. Dosen bahkan sempat menegurnya halus saat melewati bangkunya, mengira Ahmad sakit. Ahmad hanya mengangguk kecil, memaksakan senyum, lalu akhirnya bangkit setelah ruangan hampir kosong. Begitu keluar kelas, ia tidak menuju kantin seperti biasanya mahasiswa lain. Ia justru berjalan ke koridor paling sepi di lantai 3. Tempat itu jarang dilewati orang, hanya jendela panjang yang menghadap jalan raya di kejauhan. Ia bersandar di dekat jendela, tangannya perlahan mengeluarkan ponsel lagi. Untuk beberapa detik ia hanya menatap layar mati. Jantungnya kembali berdebar. Ia bahkan ragu menyalakannya, seolah angka itu bisa menjadi lebih buruk saat dilihat lagi. Akhirnya ia menekan tombol, layar menyala. Ia membuka aplikasi bank sekali lagi. Saldo itu masih ada, tidak berubah, tidak hilang. Napasnya menjadi pendek. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Ia bukan merasa mendapat rezeki, ia justru merasa sedang berdiri di ambang masalah besar. Kalau ini salah transfer, bisiknya pelan. Bayangan datang satu persatu di kepalanya. Polisi, bank, pemeriksaan, tuduhan penipuan, bahkan deportasi dari kampusnya. Ia bukan warga negara di sini. Kesalahan kecil saja bisa berakibat panjang. Ia langsung keluar dari aplikasi dan membuka pesan tadi lagi. Nomor pengirim tidak dikenal. Tidak ada nama, tidak ada keterangan siapa pemilik rekening. Ia mencoba mencari informasi rekening itu melalui internet, tapi tidak menemukan apapun yang jelas. Tangannya semakin dingin. Ahmad duduk di lantai koridor, menyandarkan punggung ke dinding. Ia menunduk lama. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri ini, ia merasa benar-benar sendirian. Ia bahkan tidak berani membeli makan siang hari itu. Bukan karena tidak ada uang, tapi karena ia takut uang itu bukan haknya. Ia hanya pergi ke musola kampus. Di sana sepi, hanya suara pendingin ruangan dan beberapa orang yang datang bergantian. Ahmad duduk di pojok, memeluk tasnya. Ia menaruh ponsel di depannya, memandanginya seperti benda asing. "Saya tidak mau yang bukan milik saya," gumamnya lirih. Ia berwudu lalu sholat 2 rakaat. Sujudnya lama. Bukan meminta kekayaan, tapi meminta kejelasan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Selesai sholat, ia tetap duduk. Waktu duhur lewat tanpa ia sadari. Perutnya kembali terasa kosong, namun pikirannya jauh lebih penuh. Beberapa kali ia hampir memutuskan pergi ke bank untuk melapor, namun rasa takut menahannya. Ia tidak tahu bahasa resmi yang cukup baik untuk menjelaskan. Ia juga tidak tahu apakah ia justru akan ditahan dulu sebelum semuanya jelas. Menjelang sore, ia akhirnya keluar dari kampus. Langkahnya pelan. Matahari mulai condong ke barat. Bayangannya memanjang di trotoar. Ia memegang tasnya erat. Uang itu masih ada di rekeningnya. Namun bukannya merasa aman, Ahmad merasa seperti membawa sesuatu yang berat dan tak terlihat sepanjang jalan pulang. Sore itu langkah Ahmad terasa lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan keluar gerbang kampus sambil terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di kepalanya hanya ada 2 pilihan, melapor ke bank atau menunggu seseorang menghubunginya. Namun, keduanya sama-sama membuatnya cemas. Jalan depan kampus cukup ramai. Mahasiswa berlalu lalang, beberapa tertawa sambil membawa makanan. Aroma gorengan dari kios kecil di seberang jalan sempat membuat perut Ahmad kembali berbunyi pelan. Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh lagi. Saat hampir mencapai trotoar luar gerbang, sebuah mobil hitam panjang berhenti perlahan di pinggir jalan. Mobil itu berbeda dari kendaraan lain di sekitar,
Catnya mengilap, kacanya gelap, dan berhenti tepat beberapa meter di depan Ahmad. Awalnya, ia tidak merasa itu ada hubungannya dengannya. Ia tetap berjalan, berusaha melewatinya. Namun pintu belakang mobil terbuka. Seorang pria berpakaian rapi turun. Jasnya bersih, sepatu mengkilap, dan sikapnya sangat formal. Ia melihat ke sekitar, lalu matanya berhenti pada Ahmad. "Ahmad?" panggil pria itu jelas. Langkah Ahmad terhenti. Ia menoleh pelan, memastikan tidak ada orang lain di belakangnya. Tidak ada. Beberapa mahasiswa lain ikut memperhatikan. "Iya, saya," jawab Ahmad ragu. Pria itu mendekat 2 langkah. "Ahmad bin Rahman?" Ahmad semakin heran. Ia mengangguk pelan. Pria itu sedikit menundukkan kepala. Sikapnya sopan namun tegas. "Kami menunggu Anda." Jantung Ahmad langsung berdegup cepat. Menunggu? Saya? Ulangnya lirih. Ia langsung teringat saldo rekening itu. Kepalanya terasa dingin. Pikiran terburuk langsung muncul. Ia mengira masalah itu sudah sampai pada pihak berwenang. Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan. Ada yang berhenti berjalan. Situasi itu membuat Ahmad semakin gugup. "Ada apa ya?" tanyanya hati-hati. Pria itu tidak menjawab panjang. Ia hanya membuka pintu mobil lebih lebar. "Silakan ikut kami sebentar, tidak perlu khawatir." Kalimat itu justru membuat Ahmad makin khawatir. Ia berdiri kaku, tangannya menggenggam tali tas. Ia ingin menolak, tetapi tidak tahu alasan apa yang bisa ia berikan. Wajah pria itu tidak terlihat mengancam, namun terlalu resmi untuk dianggap biasa. Saya punya kelas besok," katanya pelan, berusaha mencari alasan. Pria itu tersenyum tipis. "Kami tidak akan lama." Beberapa mahasiswa mulai berbisik. Ada yang mengira Ahmad mendapat masalah hukum. Ada yang hanya penasaran melihat mobil mewah di depan kampus. Ahmad menelan ludah. Ia melihat sekelilingnya sekali lagi. Tidak ada yang bisa ia minta bantuan. Tidak ada juga tanda ia boleh pergi begitu saja. Akhirnya ia melangkah pelan mendekati mobil. Ia sempat berhenti di depan pintu terbuka. Bagian dalam mobil terlihat sangat bersih. Joknya kulit terang dan udara sejuk keluar dari dalam. Sangat kontras dengan kamar sempit asramanya. "Tenang saja," ucap pria itu lagi. Ahmad menarik napas dalam, lalu masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Suara luar langsung hilang. Hanya tersisa keheningan kabin mobil. Dan detak jantungnya sendiri yang terasa semakin keras. Mobil melaju halus meninggalkan area kampus. Ahmad duduk kaku di kursi belakang. Tangannya berada di atas pangkuan, menggenggam tasnya erat seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tenang. Ia tidak berani banyak bergerak. Kaca mobil yang gelap membuat pemandangan luar terlihat samar. Gedung-gedung kota berlalu cepat. Lampu jalan mulai menyala satu persatu. Ahmad mencoba menebak arah perjalanan, namun ia tidak terlalu mengenal wilayah kota ini. Beberapa kali ia ingin bertanya, tapi kata-katanya tertahan. 2 pria di kursi depan berbicara pelan dalam bahasa Arab formal yang tidak seluruhnya ia pahami. Tidak terdengar tegang, tetapi juga tidak santai. Yang membuat Ahmad semakin cemas, tidak ada yang menjelaskan apapun kepadanya. Ia kembali teringat saldo rekeningnya. Pikirannya semakin kacau. Ia membayangkan ruang kantor, pemeriksaan panjang, atau mungkin ia harus menandatangani sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia menunduk, berzikir sangat pelan, hampir tanpa suara. Perjalanan terasa lama, meski sebenarnya tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian mobil melambat dan akhirnya berhenti. Pintu depan dibuka oleh seorang petugas berseragam rapi. Ahmad sedikit terkejut ketika melihat bangunan di depannya. Sebuah hotel besar berdiri megah dengan lampu-lampu terang dan pintu kaca tinggi. Lantainya marmer mengilap, bahkan terlihat dari luar. Ia menatap bangunan itu beberapa detik tanpa bergerak. Ia belum pernah masuk tempat seperti itu. "Silahkan," kata pria di sampingnya lembut. Ahmad keluar perlahan. Udara dari pendingin ruangan hotel terasa sangat sejuk dibanding udara luar. Aroma wangi lembut memenuhi lobi. Begitu ia melangkah masuk, seorang resepsionis langsung berdiri. Beberapa pegawai lain menunduk hormat ke arah pria yang menjemputnya, bukan ke Ahmad. Sikap mereka sangat sopan dan teratur. Ahmad semakin bingung. Ia merasa tidak pantas berada di sana. Sandalnya sederhana, bajunya biasa.
dan tasnya tampak usang dibanding suasana sekeliling yang sangat mewah. Lantainya begitu bersih hingga bayangannya terlihat samar. Lampu gantung besar berkilau di atas kepala. Beberapa tamu duduk di sofa empuk berbincang pelan. Ahmad berjalan pelan mengikuti pria itu. Ia hampir takut menginjak lantai karena khawatir mengotori. Mereka menuju lift besar berlapis kaca. Saat pintu lift tertutup, Ahmad melihat pantulan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sangat kecil. Lift bergerak naik dengan halus. Tidak ada suara selain dengungan pelan mesin. Lantai demi lantai terlewati. Akhirnya, lift berhenti di salah satu lantai atas. Pintu terbuka menuju koridor yang jauh lebih sunyi dari lobi. Karpet tebal meredam suara langkah kaki. Mereka berjalan sampai di depan pintu besar berwarna coklat tua. Seorang petugas sudah menunggu di sana. Ia menunduk hormat sebelum membuka pintu perlahan. Pria yang menjemput Ahmad menoleh. "Silahkan masuk." Ahmad menelan ludah. Ia melangkah masuk perlahan. Ruangan itu luas dan terang, dengan jendela besar menghadap kota senja. Di tengah ruangan ada meja panjang dan kursi empuk. Namun yang membuat Ahmad langsung berhenti berjalan bukan ruangan itu, melainkan seseorang yang duduk di kursi utama. Sosok tua. Ahmad membeku. Wajah itu sangat ia kenal. Ahmad tidak melangkah lagi. Kakinya berhenti tepat di ambang pintu. Dadanya terasa sesak bukan karena takut, tapi karena rasa tidak percaya yang tiba-tiba memenuhi pikirannya. Di kursi utama ruangan itu, duduk seorang lelaki tua dengan pakaian rapi berwarna putih bersih. Sorbannya terpasang rapi, janggutnya disisir halus, dan tubuhnya tampak tegap. Beberapa orang berdiri di sekelilingnya dengan sikap hormat. Namun wajah itu, Ahmad mengenalnya. Itu kakek yang kemarin duduk di trotoar. Tangannya perlahan melemas dari pegangan tas. Ia menatap tanpa berkedip. Ia bahkan sempat berpikir dirinya salah melihat. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas keriput wajah itu, sorot mata itu, dan senyum kecil yang sama. Kakek itu bangkit berdiri perlahan. Semua orang di ruangan langsung ikut berdiri tegap. Sebagian sedikit menundukkan kepala. Ahmad semakin bingung melihat reaksi mereka. Ia melihat ke kiri dan kanan, memastikan bukan orang lain yang dimaksud. Namun kakek itu berjalan langsung ke arahnya. Langkahnya tidak lagi goyah seperti kemarin. Tidak ada lagi tubuh lemah yang bersandar di tembok. Jalannya mantap meski tetap pelan. "Ahmad," ucapnya lembut. Suara itu sama. Ahmad menelan ludah. "Kakek." Ia hampir tidak berani mengucapkannya. Kakek itu tersenyum hangat. Senyum yang kemarin ia lihat di bawah lampu jalan gang sempit. Ia mendekat sampai hanya berjarak 1 langkah. "Terima kasih sudah datang," katanya. Ahmad masih terpaku. Pikirannya mencoba menyusun kenyataan di hadapannya. Kakek yang ia beri roti kemarin kini berada di ruangan mewah, dengan orang-orang berpakaian resmi berdiri hormat di belakangnya. Ia mundur setengah langkah, tanpa sadar. "Ini bagaimana?" ucapnya terbata. Ia menoleh ke pria yang menjemputnya, lalu kembali ke kakek itu. Tidak ada satupun yang terlihat seperti kebetulan. Kakek itu memperhatikan wajah Ahmad dengan tenang, seolah memahami kebingungannya. "Duduklah dulu," katanya lembut sambil menunjuk kursi di depannya. Ahmad ragu beberapa detik. Ia merasa tidak pantas duduk di sana, apalagi di hadapan orang-orang yang tampak penting. Namun pria di sampingnya memberi isyarat halus bahwa tidak apa-apa. Akhirnya Ahmad duduk perlahan di tepi kursi. Punggungnya tegak kaku. Tangannya berada di atas lutut, masih menggenggam tasnya. Kakek itu ikut duduk di kursi seberang. Beberapa orang di ruangan keluar perlahan setelah mendapat isyarat halus dari kakek itu. Pintu ditutup pelan. Kini ruangan menjadi jauh lebih sunyi. Hanya mereka berdua. Ahmad masih belum berani membuka suara. Ia hanya menatap, mencoba memahami kenyataan. Kakek itu memandangnya dengan mata yang jauh lebih jernih dibanding kemarin. Tidak ada lagi lelah atau lapar di wajahnya. "Semalam, kamu tidak makan banyak ya?" ucap kakek itu pelan. Ahmad terkejut kecil. Ia tidak menjawab. Kakek itu tersenyum tipis. "Kamu memberi bagian terbesar." Ahmad menunduk.
Tiba-tiba ia merasa sangat kecil. Beberapa detik hening berlalu. Akhirnya Ahmad memberanikan diri bertanya. Suaranya hampir berbisik. Kakek, sebenarnya siapa? Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia memandang Ahmad beberapa saat, seolah memastikan pemuda di depannya benar-benar orang yang sama, seperti di gang sempit kemarin sore. Kemudian, ia menarik napas pelan. "Namaku Syafi'i," ucapnya lembut. Ahmad mengangguk kecil. Nama itu terdengar biasa saja. Namun suasana ruangan dan sikap orang-orang sebelumnya membuatnya tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Syafi'i menatap keluar jendela sejenak. Cahaya senja kota terlihat keemasan dari lantai tinggi itu. "Kemarin, aku berjalan sendirian," lanjutnya perlahan. "Tanpa pengawal, tanpa mobil, tanpa tanda siapa diriku." Ahmad memperhatikan dengan serius. "Aku ingin melihat satu hal," kata Syafi'i lagi. "Bagaimana manusia memperlakukan seseorang yang mereka kira tidak punya apa-apa." Ahmad diam. Syafi'i melanjutkan. Suaranya tetap tenang. "Seharian aku berjalan. Aku duduk di banyak tempat. Di pasar, di depan toko, di pinggir jalan. Banyak orang melihatku, tapi mereka hanya lewat." Ia berhenti sebentar. Ada yang menjauh, ada yang menutup hidung. Ada yang mengusirku dari depan tokonya. Ahmad menunduk perlahan. Ia bisa membayangkan itu. "Aku lapar," lanjut Syafi'i. "Bukan pura-pura. Aku memang tidak makan sejak pagi. Kakiku lelah. Aku hampir tidak kuat berdiri." Ia lalu memandang Ahmad langsung. "Sampai kamu datang." Ruangan terasa semakin hening. Syafi'i mengingat dengan jelas. "Kamu tidak langsung memberi. Kamu berpikir dulu. Aku melihat itu di matamu. Kamu sendiri lapar." Ahmad menahan napas. "Tapi kamu duduk di sampingku," kata Syafi'i lembut. "Kamu tidak berdiri jauh, tidak melempar makanan, tidak menatap dengan kasihan berlebihan. Kamu duduk seperti aku manusia biasa." Ahmad semakin menunduk. "Dan kamu memberi bukan sisa," lanjut Syafi'i. "Kamu memberi bagian terbesar." Tangan tua itu diletakkan pelan di meja. "Aku tahu itu makanan satu-satunya milikmu." Ahmad perlahan mengangkat wajahnya. "Itu hanya roti, Kek." Syafi'i tersenyum tipis. "Bagi orang kenyang, itu hanya roti," katanya. "Bagi orang lapar, itu kehidupan." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Dan bagiku, itu jawaban." Ahmad mengernyit sedikit. "Jawaban?" Syafi'i mengangguk. "Aku tidak mencari orang paling kaya. Aku mencari orang yang hatinya tidak berubah saat ia tidak punya apa-apa." Ahmad tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik kemudian Syafi'i berkata pelan, "Uang di rekeningmu, aku yang mengirimnya." Jantung Ahmad langsung berdegup keras. Ia menatap Syafi'i dengan mata membesar. "Uang itu? Dari kakek?" Syafi'i mengangguk pelan. Ahmad segera berdiri spontan dari kursinya. "Saya tidak bisa menerimanya." Suaranya bukan keras, tapi jelas penuh kepanikan. "Saya bahkan takut menyentuhnya. Saya kira itu kesalahan." Lanjutnya cepat. Syafi'i tidak terkejut. Ia justru tampak tenang melihat reaksi itu. "Aku tahu kamu akan berkata begitu," katanya lembut. Ahmad menggeleng pelan. "Itu terlalu besar. Saya tidak melakukan apa-apa." Syafi'i menatapnya dalam. Kamu melakukan sesuatu yang jarang dilakukan manusia. Memberi saat kamu sendiri kekurangan. Ahmad masih berdiri. Tangannya gemetar halus. Namun, Syafi'i belum selesai berbicara. Ia berkata pelan, namun kata-katanya terasa berat. "Itu bukan hadiah." Ahmad masih berdiri. Kata-kata Syafi'i barusan membuatnya semakin tidak mengerti. "Bukan hadiah," ulang Ahmad pelan. Syafi'i menggeleng. Ia menunjuk kursi di depan meja. "Duduklah dulu, Ahmad." Dengan ragu, Ahmad kembali duduk.
Kali ini ia duduk lebih pelan, seolah takut salah bergerak. Dadanya masih berdebar. Syafi'i melipat kedua tangannya di atas meja. "Uang itu bukan balasan atas rotimu," katanya tenang. "Dan bukan pula karena aku kasihan padamu." Ahmad menatapnya serius. "Lalu, untuk apa?" tanyanya lirih. Syafi'i tersenyum tipis. Wajahnya tampak lembut, tetapi sorot matanya sangat tegas. "Itu amanah." Ahmad diam. Syafi'i melanjutkan. "Aku sudah tua. Aku memiliki banyak harta. Tetapi aku selalu memikirkan satu hal. Siapa yang akan menggunakannya dengan benar ketika aku tidak ada?" Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Aku bertemu banyak orang pandai, banyak orang kuat, dan banyak orang kaya. Namun tidak semua orang memiliki hati yang sama ketika mereka tidak memiliki apapun." Ahmad mulai memahami arah pembicaraan, namun masih sulit percaya. Syafi'i menunjuk ke arah kota di balik jendela besar. Di kota ini, setiap hari ada pekerja kasar, musafir, dan orang asing yang tidur tanpa makan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak punya kesempatan. Ia kembali memandang Ahmad. "Aku ingin membangun dapur makanan gratis. Tempat siapapun bisa makan tanpa ditanya asalnya, tanpa dipermalukan." Ahmad terdiam. Kata-kata itu terasa sangat dekat dengan apa yang ia alami semalam. Dan aku tidak mencari pengelola yang pandai menghitung uang, lanjut Syafi'i. Aku mencari orang yang tidak berubah saat lapar. Ahmad menelan pelan. Kamu memberiku roti saat kamu hanya punya itu, bukan karena ingin dilihat. Bahkan saat ditertawakan, kamu tetap tenang. Ruangan terasa hening. Aku butuh kamu untuk menjalankan tempat itu, kata Syafi'i lembut. Ahmad langsung menggeleng cepat. Saya? Tidak. Saya tidak bisa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bahkan hampir diusir dari asrama. Syafi'i tersenyum kecil. Justru itu. Ahmad menatapnya bingung. Orang yang tidak pernah kekurangan sering lupa rasa lapar orang lain. Jelas Syafi'i. Ia lalu berkata perlahan, uang itu adalah modal, bukan untukmu pribadi. Itu untuk membangun dapur sedekah. Kamu yang akan mengurusnya. Ahmad masih belum bisa berkata apa-apa. Ia merasa sangat kecil dibanding tanggung jawab yang baru saja ia dengar. Aku akan menyediakan tempat, izin, dan bantuan awal, lanjut Syafi'i. Tapi yang menentukan hidupnya tempat itu, hatimu. Ahmad menunduk dalam, tangannya saling menggenggam erat. Kenapa saya? Bisiknya. Syafi'i menjawab pelan, karena kamu memberi tanpa berharap dikenali. Beberapa detik hening. Ahmad menarik nafas panjang, matanya mulai basah. Ia sadar, uang itu bukan kemewahan yang diberikan padanya, itu beban kepercayaan. Ahmad masih menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam di atas lututnya. Untuk beberapa saat, ia tidak mampu mengangkat wajahnya. Nafasnya terasa berat, bukan karena takut lagi, tetapi karena perasaan yang sulit ia jelaskan. Saya tidak pernah mengurus sesuatu sebesar itu, ucapnya pelan. Suaranya hampir bergetar. Syafi'i tidak memotong, ia membiarkan Ahmad berbicara. Saya bahkan sering mengurus diri sendiri saja kesulitan, lanjut Ahmad. Uang makan saja kemarin saya hitung berkali-kali. Bagaimana saya bisa mengurus banyak orang? Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya mulai merah. Kalau saya salah? Kalau saya tidak mampu? Ruangan terasa sunyi. Dari jendela hanya tampak langit senja yang mulai gelap. Syafi'i memandang Ahmad dengan sangat tenang. Ketika kamu memberi roti kemarin, apakah kamu yakin kamu mampu memberi? Tanyanya lembut. Ahmad terdiam. Ia mengingat momen itu. Ia tidak yakin. Ia bahkan sempat berjalan melewati kakek itu sebelum berhenti. Syafi'i melanjutkan. Kamu tidak punya kepastian saat itu. Kamu hanya punya niat baik. Ahmad menelan pelan. Amanah ini sama, kata Syafi'i. Bukan tentang kemampuanmu hari ini, tapi tentang ketulusanmu menjaganya. Ahmad menutup matanya sesaat. Air mata akhirnya jatuh. Ia tidak menangis keras,
hanya air mata yang mengalir diam-diam. Saya takut menyia-nyiakan kepercayaan ini, bisiknya. Syafi'i berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahu Ahmad dengan lembut, seperti seorang ayah menenangkan anaknya. Yang aku cari bukan orang yang tidak pernah salah, ucapnya pelan. Aku mencari orang yang selalu ingat untuk kembali pada Allah ketika ia ragu. Ahmad terisak pelan, berusaha menahan suara. Syafi'i berkata lagi, uang bisa diatur banyak orang, tapi hati tidak bisa dibeli. Beberapa saat mereka hanya diam. Ahmad mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ia mencoba menenangkan nafasnya. Perlahan ia mengangguk. Kalau ini memang jalan yang Allah bukakan, saya akan berusaha menjaganya, katanya lirih. Syafi'i tersenyum hangat. Bukan berusaha sendiri, jawabnya lembut. Kamu hanya memulai langkah. Allah yang akan menguatkan. Ahmad menunduk lagi. Tapi kali ini bukan karena bingung. Ada rasa berat di dadanya. Namun bukan menekan, melainkan mengisi. Ia sadar satu hal. Roti kecil yang ia berikan kemarin ternyata bukan akhir dari pertemuan. Itu awal tanggung jawab besar yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Malam itu, Ahmad tidak langsung kembali ke asrama. Ia masih duduk di ruangan itu beberapa waktu setelah pembicaraan selesai. Langit di luar jendela sudah gelap, lampu kota menyala seperti bintang-bintang di bumi. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang diberikan pelayan, namun belum banyak ia minum. Pikirannya masih berusaha menerima semua yang baru saja terjadi. Sehari sebelumnya ia menghitung koin untuk membeli roti, dan hari ini ia menerima amanah memberi makan banyak orang. Syafi'i duduk tidak jauh darinya. Besok kita mulai melihat tempatnya, kata Syafi'i lembut. Tidak perlu terburu-buru, tapi jangan ditunda. Ahmad mengangguk pelan. Ia masih merasa seperti bermimpi. Tak lama kemudian mobil yang sama mengantarnya kembali ke asrama. Sepanjang perjalanan ia lebih banyak diam. Ia melihat jalanan yang sama, toko yang sama, trotoar yang sama, namun rasanya berbeda. Bukan karena ia menjadi orang kaya, tetapi karena ia membawa tujuan baru. Saat tiba di depan asrama, ia turun perlahan. Ia mengucapkan terima kasih kepada pengemudi, lalu berjalan menuju pintu masuk. Lorongnya masih sama sempit dan lampunya masih sama redup seperti malam-malam sebelumnya. Ia membuka pintu kamarnya. Kasur tipis, meja kecil, dan kipas tua masih berada di tempatnya. Tidak ada yang berubah. Ahmad justru merasa lega melihatnya. Ia duduk di lantai dan membuka tasnya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan plastik kecil bekas pembungkus roti semalam. Ia belum membuangnya. Plastik itu terlipat rapi di antara bukunya. Ia memandanginya lama. Bukan karena benda itu berharga, tapi karena mengingatkannya pada keadaan saat ia tidak punya apa-apa. Saat keputusan kecil terasa berat, namun tetap ia lakukan. Ahmad tersenyum tipis. Beberapa minggu kemudian, sebuah dapur sederhana mulai berdiri di dekat kawasan pekerja. Tidak megah, hanya bangunan bersih dengan meja panjang dan panci besar. Hari pertama dibuka, hanya beberapa orang datang dengan ragu. Ahmad sendiri yang membagikan makanan. Ia menyapa setiap orang dengan lembut. Tidak ada pertanyaan siapa mereka dan dari mana asalnya. Siapapun yang datang dipersilahkan duduk dan makan. Hari demi hari jumlahnya bertambah. Pekerja bangunan, sopir, musafir, bahkan mahasiswa yang kesulitan biaya makan mulai berdatangan. Mereka tidak tahu kisah di baliknya. Yang mereka tahu hanya satu. Di tempat itu mereka diperlakukan dengan hormat. Syafi'i beberapa kali datang diam-diam. Berdiri dari jauh melihat Ahmad melayani orang satu persatu. Ia tidak mengganggu, hanya tersenyum melihat pilihan hatinya tidak salah.
Bertahun-tahun kemudian, dapur itu tetap berjalan. Ahmad tidak pernah hidup mewah. Ia masih memakai pakaian sederhana dan tetap tinggal di tempat kecil. Namun setiap hari ia melihat orang kenyang pulang dengan wajah tenang. Di meja kecil kamarnya, plastik pembungkus roti itu masih ia simpan. Karena ia tahu, bukan uang yang mengubah hidupnya, melainkan satu potong roti yang ia berikan saat ia sendiri sedang lapar.